atau istilahnya searching. Nah, sebetulnya searching ini masih merupakan bagian dari CRUD, yaitu read ya. Tapi dia membaca data menggunakan kriteria tertentu. Oke, jadi ini yang akan kita lakukan. Langsung aja gimana kalau kita buka aplikasi yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Silakan teman-teman buka lagi folder htdocs-nya. Kita lihat sampai pertemuan terakhir kita di pertemuan 11 kita sudah berhasil membuat file-file ini ya. Kita sudah berhasil membuat file ubah di mana kita bisa mengupdate data yang ada di dalam database. Yang kalau kita lihat hasilnya, silakan kalian buka melalui localhost pertemuan 11 ya. Itu hasilnya seperti ini. Yang kalau datanya kita ubah, misalkan saya bisa klik tombol ubah. Yang pertama ini akan mengenerate atau mempopulasi isi dari elemen formnya. Kalau misalkan ingin saya ganti, misalkan namanya saya akan kembalikan menjadi Sandika Gali. Lalu misalkan emailnya juga saya akan ganti. Seperti ini, kalau saya klik ubah data, akan tampil pesan data berhasil diubah. Lalu kalian lihat nama dan emailnya sudah berubah. Nah itu, sekarang yang akan kita lakukan adalah gini. Kita akan menambahkan sebuah form di atas tabelnya di sini ya. Jadi nanti kita bikin sebuah input lah untuk mencari data. Karena nanti kebayang kalau datanya sudah banyak, daripada nanti kalian scroll, lebih baik kita cari. Misalkan kalian mau cari berdasarkan apa? Berdasarkan NRP, berdasarkan nama, dan seterusnya. Paham ya? Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah seperti biasa, kita duplikat dulu folder pertemuan 11-nya. Supaya nanti kalian lihat ada progresnya setiap pertemuan, perubahan filenya seperti apa. Silakan buka htdocs-nya, lalu kita copy folder pertemuan 11 seperti biasa, kita copy, kita duplikat seperti ini, ganti aja jadi pertemuan 12. Jangan lupa di browsernya juga sekarang kita arahkan ke pertemuan 12. Lalu kita buka folder pertemuan 12-nya di kode editor kita. Hati-hati jangan salah file. Sekarang file yang akan kita ubah adalah bagian index ini ya. Bagian index, kita buka dulu index, kita pelajari dulu sedikit ya, kita ingat-ingat lagi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah require functions. Ini untuk menghubungkan halaman index yang kita punya ke dalam halaman functions, di mana kita simpan semua functionnya. Lalu kita lakukan query dengan memanggil fungsi query yang ada di dalam halaman functions untuk mendapatkan seluruh data mahasiswa. Karena secara default kita pengennya begitu buka index, semua mahasiswa tampil. Lalu hasilnya kita masukkan ke dalam variabel mahasiswa. Jadi yang menentukan apa yang tampil itu adalah query yang kalian tulis di sini. Paham ya? Secara default tampil semua seperti ini. Dari mulai yang pertama kali kita tulis di database, yang nomor 1 ini, sampai yang paling baru kita tulis di database. Kalau misalkan kita pengen yang paling baru itu ada di atas, lalu yang paling bawah itu adalah yang paling lama atau paling awal kita tulis di database, maka kita cukup mengubah query-nya saja. Yang kalian lakukan, kalian bisa tulis gini. Select bintang from mahasiswa, tampilkan seluruh data mahasiswa, tapi urutkan gitu ya. Kalian bisa tulis order by. Urutkan berdasarkan apa? Gitu. Misalkan, kalau saya pengen mahasiswa yang saya masukin terakhir atau paling baru ya, mahasiswa yang paling baru saya masukin itu munculnya di atas, bukan di bawah. Jadi kalian bisa tulis order by apa nih? ID. Kan ID itu bertambah seiring kita nambahin data mahasiswa kan. Jadi ID yang paling besar itu pasti paling baru dimasukin ke dalam database. Order by ID. Nah sekarang tinggal kita tentukan mau terurut membesar dari kecil ke besar atau sebaliknya. Saya bisa tulis ASC di sini atau ascending ya, membesar. Ini kalau saya save lalu saya jalankan, hasilnya sama aja. Karena apa? Karena ID Sandika itu 1, sedangkan ID-nya Romi ini 23. Jadi dari kecil ke besar. Kalau kita balik, kalian cukup ganti ASC-nya jadi DESC, descending. Jadi mundur gitu, dari besar ke kecil. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Sekarang yang tampil Romi duluan karena dia yang paling baru kita masukin ke dalam database. Gitu. Jadi kalau kalian pengen menampilkan data yang baru, bisa gunakan langkah yang tadi. Paham ya? Intinya, apa yang tampil di layar itu gara-gara query yang kita masukkan di sini. Atau gini, misalnya saya ingin menampilkan mahasiswa yang NRP-nya persis seperti ini. Satu mahasiswa yang NRP-nya seperti ini. Caranya, kalian cukup ganti ini order by-nya ya. Select bintang from mahasiswa, tampilkan seluruh data mahasiswa yang NRP-nya sama dengan begini.
Kalau ada ditampilkan. Kita lihat hasilnya. Nah, maka karena hanya ada satu mahasiswa dengan NRP ini, maka dia tampil. Kalau nggak ada gimana? Misalkan saya sembarang begini, pasti nggak ada nih di database NRP yang seperti ini. Nanti hasilnya kosong. Nah, konsep itu yang akan kita gunakan. Nanti yang menentukan data apa yang tampil itu usernya. Sesuai dengan apa yang dia inputkan di sini di text field yang akan kita buat. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Sekarang kita balikin lagi. Karena kita pengen defaultnya semua tampil. Begini. Semua tampil. Ada 10 tampil 10. Ada 100 tampil 100-100-nya. Sekarang kita akan bikin sebuah form. Padahal yang kita butuhkan hanya input ya. Kita cuma butuh input kayak gini. Nih, kalau kalian lihat ini ada input. Tapi input itu nggak akan bisa jalan kalau nggak pakai form. Ya setidaknya di PHP. Oke, jadi gini. Kita hapus dulu inputnya. Sekarang kita butuh form. Begini. Lalu kalian ingat form ini butuh 2 buah atribut wajib, yaitu action dan method ya. Actionnya diisi dengan alamat di mana data akan dikirimkan. Kalau saya kosongkan, artinya data akan dikirimkan kembali ke halaman ini sendiri. Ya, jadi ke halaman ini. Jadi diambil datanya, dikembalikan ke sini. Karena kita akan memproses data pencariannya di halaman yang sama, kosongkan aja. Lalu yang kedua, method. Metode ini menentukan apakah datanya akan tampil di URL atau tidak. Kalau kalian ingin datanya tampil, gunakan get. Kalau tidak, gunakan post. Karena saya ingin datanya nggak tampil, maka saya tulis post. Dan ingat, itu akan berpengaruh ke variabel super global mana yang akan menangani datanya. Kalau pakai post, berarti yang akan menangani datanya $_post. Kalau pakai get, berarti $_get. Sudah ya? Lalu di dalam formnya saya pengen punya sebuah input. Jadi kita bisa pakai input tipenya teks ya. Kita mau cari teks, terus kita kasih namanya apa nih? Misalnya ini untuk masukin keyword pencariannya. Jadi kalian boleh kasih nama keyword aja lah ya. Kasih nama keyword, lalu kita kasih button di bawahnya. Bikin button, kasih nama cari begini. Yang tipenya adalah submit dan name-nya apa nih, kita kasih nama cari aja lah ya, nggak usah submit juga nggak apa-apa. Oke, jadi nanti supaya masuk akal ketika saya tulis, ketika tombol cari dipencet gitu. Coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya begini. Ya, memang sekali lagi ini bukan tampilan yang paling bagus di dunia, tapi setidaknya kita bisa melakukan sesuatu dengan ini. Jadi kalau kalian pengen tampilannya bagus, silahkan tambahkan CSS sendiri, silahkan gunakan framework CSS supaya lebih bagus lagi tampilannya. Kita rapikan sedikit aja. Kita kasih BR lah di sini. Supaya agak turun ke bawah. Lalu saya mau nambahin ini nih. Gimana kalau gini? Input carinya gimana kalau kita bikin agak panjang sedikit ya? Jadi kalian bisa pakai size di sini. Misalnya size-nya saya kasih berapa nih? 30. Jadi dia jadi panjang. Kalau kurang ya boleh tambahin aja, silakan. Terus selanjutnya saya pengen ketika user masuk ke halaman ini, input keyword ini otomatis aktif. Jadi user nggak perlu mencet inputnya lagi kalau mau nyari. Paham ya? Itu kita bisa gunakan sebuah atribut HTML5 yang namanya auto focus. Gini. Boleh kita hilangkan aja isinya boleh. Kalau saya refresh, tuh lihat, otomatis aktif nih. Padahal saya belum klik. Saya refresh sekali lagi ya. Refresh. Tuh, otomatis aktif. Jadi begitu user masuk ke halaman ini, dia langsung bisa nyari data. Terus saya juga pengen ada tulisan lah di sini ya, di dalam inputnya ada tulisan sebagai panduan saya harus ngisi apa. Nah itu caranya kita bisa gunakan atribut placeholder buat ngisi mau nulis apa di dalamnya. Contohnya masukkan keyword pencarian misalkan gitu. Nanti kalau saya refresh, tuh ada tulisannya masukkan keyword pencarian. Kalau saya ketikkan sesuatu, tulisannya hilang. Selanjutnya saya ingin menghilangkan histori pencariannya. Jadi kalau saya mencet A, ini kan kalian bisa lihat tuh ada orang yang sudah menuliskan AAA di sini. Kalau saya tulis S, ada Sandika. Itu si inputnya nyimpan histori. Udah pernah diisiin apa aja. Nah, saya mau ngilangin itu. Caranya kalian tambahkan lagi satu atribut namanya auto complete. Jadi nggak dikasih saran sama HTML-nya. Kita matikan, kasih aja isinya sama dengan off. Dimatikan. Kita refresh lagi. Otomatis aktif, ada tulisannya di placeholder-nya. Kalau saya pencet A,
Tuh nggak ada. Jadi kita nggak tahu pernah ada masukin apa aja. Paham ya? Kita sudah buat form, kita sudah buat input, kita sudah buat tombol. Tinggal kita jalan ini. Kembali ke codingan kita. Ingat-ingat namanya ya. Cari untuk tombol, keyword untuk inputnya. Sekarang kita akan jalankan logiknya. Ke atas, kita akan lakukan logiknya di sini. Yang akan kita lakukan gini. Jadi kalau misalkan user masuk ke halaman indeks ini, yang akan tampil pertama kali adalah yang ini. Seluruh data mahasiswa. Benar nggak? Tapi jika nanti tombol cari diklik, gitu ya, maka kita akan timpa nih dolar mahasiswanya dengan data mahasiswa sesuai pencariannya. Oke, jadi kita nanti tentukan usernya mau nyari apa. Jadi saya bisa tulis gini, if iset $_ apa nih, get atau post? Post ya, karena kita tulis tadi metodenya post. Lalu apa yang mau kita cek? Tombol cari. Ini berdasarkan name yang kita tulis di sini. Paham ya? Lalu kalau tombol cari sudah ditekan, kita akan cari mahasiswa berdasarkan keyword yang dimasukkan. Misalkan saya mau nyari berdasarkan nama atau NRP gitu ya. Jadi ini yang akan kita lakukan. Tadi saya bilang mahasiswanya gitu ya. Data mahasiswa akan diganti, akan ditimpa kalau usernya ngeklik tombol cari. Diganti dengan apa? Ini kita akan bikin function baru nanti di functionsnya. Namanya cari. Diisi dengan $_ keyword. Nah coba nih, paham nggak? Jadi nanti mahasiswa, $_ akan berisi data hasil pencarian dari function cari yang kita belum buat. Ya, jadi jangan khawatir. Lalu function cari ini mendapatkan data dari apapun yang diketikkan oleh usernya. Ya, mudah-mudahan paham nih. Sekarang kita bikin nih function carinya. Jadi kita buka functions.php, kita scroll ke bawah, kita bikin fungsi baru. Kita kasih nama function cari begini ya. Dari sana dikirim $_ keyword. Keyword betul ya, kita lihat lagi. Nah betul ya. Ditangkap oleh $keyword. Ya misalkan saya punya nanti variabel baru namanya $keyword. Yang isinya gini. Pertama, saya bikin dulu variabel baru namanya query. Ini untuk menuliskan query-nya. Ya karena kita nggak akan lagi pakai select bintang from mahasiswa, tapi kita akan kasih where apa gitu. Kalian tulis gini, select bintang from mahasiswa. Begini ya, tapi kita kasih where. Nah ini where apa nih? Misalnya, kita akan cari dulu berdasarkan nama deh. Misalkan where nama sama dengan keyword begini. Nah, jangan lupa karena keyword adalah string, kasih kutip. Jadi nanti cari mahasiswa yang namanya apa gitu. Sudah, kita udah punya query-nya. Sekarang tinggal gini. Kita akan manfaatkan function query yang udah kita buat. Yang ini. Oke. Jadi saya bisa begini. Return query, karena query menghasilkan associative array dari query. Mudah-mudahan paham nih. Jadi saya panggil function yang udah kita buat di dalam function baru. Kita lihat. Save dulu. Balik ke sini. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau tombol cari dipencet, ambil apapun yang diketikkan oleh user, masukkan ke function cari. Baru function carinya jalan. Kita ke sini sekarang. Function cari jalan. Misalnya keywordnya Sandika Gali tadi saya tulis ya. Berarti Sandika Gali masuk ke sini. Sekarang kita bikin string query-nya. Kita rangkai dulu string query-nya. Select bintang from mahasiswa where nama sama dengan Sandika Gali. Lalu kembalikan hasilnya berupa array asosiatif dan masukkan ke dalam mahasiswa. Jadi sekarang isi mahasiswanya adalah mahasiswa dengan nama Sandika Gali. Kita lihat. Save dua-duanya ya, index dan function. Sekarang saya tulis Sandika Gali. Saya cari. Tuh. Ada ya. Mahasiswa dengan nama Sandika Gali. Ketemu tuh. Berarti benar nih ya. Sekarang kalau saya cari Erik. Ada tuh. Sekarang kalau saya cari misalnya Fajar. Nah ternyata Fajar nggak ada di dalam database. Makanya tampilnya kosong. Nanti ini akan kita perbaiki lah supaya nggak tampil kosong seperti ini. Tapi query kita nih ada yang salah nih. Walaupun tadi kalau Sandika Gali tampil ya. Cari. Tampil tuh.
Nah, tapi kalau saya tulis Sandika aja begini, saya cari, nggak ada ya. Karena yang saya masukkan ke dalam query-nya harus sama persis namanya. Nah kan kadang-kadang kalian hanya tahu nama depannya misalnya, nggak tahu nama belakangnya, pengen cari data mahasiswanya. Nah nggak bisa kalau pakai cara yang kita lakukan ini. Harus namanya betul-betul lengkap dan sama persis. Supaya kita bisa lakukan pencarian yang fleksibel, nah itu caranya kita nggak pakai sama dengan di sini. Coba kalian ke functions lagi, lihat query-nya. Ada keyword di SQL yang namanya like. Jadi kalau sama dengan itu harus betul-betul sama. Kalau pakai like, itu kita bisa tambahkan istilahnya wildcards ya. Jadi misalkan saya masukkan Sandika, terus saya kasih wildcard. Nah itu artinya nggak peduli apapun setelah Sandika akan ketemu. Misalkan yang namanya Sandika itu banyak. Ada Sandika Galih, ada Sandika Budi misalnya. Nah dengan menggunakan wildcard semuanya tampil. Caranya adalah kalian menambahkan tanda persen di sini. Misalkan gini. Kalau saya refresh nih ya, kalau saya refresh, saya tulis San gitu. Maka dia akan tampil Sandika Galih. Karena dia akan mencari yang depannya San, belakangnya apapun gitu. Paham nggak? Tapi kalau saya tulis Dika, dia nggak tampil. Karena nggak ada mahasiswa yang namanya depannya Dika. Yang ada Sandika. Nah kalau kalian ingin dicari depan belakangnya, maka kalian harus tambahkan wildcard juga di depannya dengan tanda persen lagi. Ya, jadi ini akan cari apapun depannya, apapun belakangnya. Saya tulis San, muncul Sandika. Kalau saya tulis Dika, muncul Sandika juga. Kalau saya tulis A, maka akan tampil seluruh mahasiswa yang di dalam namanya mengandung huruf A. Itu makanya ada yang nggak tampil nih. Ada satu mahasiswa lagi, Erik nggak tampil karena Erik nggak punya huruf A tadi. Begitu ya. Itu caranya kalau kita mau mencari sesuatu dengan fleksibel. Nah sekarang gimana kalau misalkan saya pengen mencari berdasarkan field yang lain juga. Misalkan saya mau nyari berdasarkan NRP. Kalau saya tulis NRP saya, begini kalau saya cari, ya nggak ada. Karena saya hanya mencari berdasarkan nama. Ya kalau mau mencari berdasarkan semua field, kalian tinggal tambahkan di sini keyword or. Gitu. Jadi cari mahasiswa yang namanya ini atau NRP-nya ini atau gitu ya. Kita bisa kasih NRP like, ini saya copy aja, or gitu ya. Jadi nama like apa terus or, lalu kalian tulis email like, tulis lagi keywordnya or. Kalau pengen cari berdasarkan semua, tapi kalau hanya pengen nama NRP ya udah 2 aja. Dan yang terakhir jurusan like. Udah, yang terakhir nggak usah pakai or. Nah saya nggak akan cari berdasarkan gambar karena aneh juga ya nyari mahasiswa berdasarkan nama file gambarnya. Jadi saya nggak akan tulis. Save, kita kembali ke sini. Sudah ya, sekarang kalau saya cari mahasiswa yang NRP-nya ada huruf 023 aja. Tuh tampil ya, ada 2, ada ini dan ada ini. Kalau saya mau cari mahasiswa yang jurusan teknik mesin, tulis saja mesin. Keluar teknik mesin. Paham ya, kalau cari mahasiswa yang emailnya Gmail, tampil ada 3 orang mahasiswa yang emailnya Gmail. Seperti itu teman-teman. Ya itu gara-gara kita lakukan query seperti ini. Silakan kalau kalian ingin menampilkan sesuai keinginan kalian, ubah aja query-nya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, jadi mungkin itu video untuk kali ini di mana kita sudah berhasil mencari data berdasarkan field-field tertentu yang ada di dalam tabel.